Hukum memandang seorang wanita adalah haram, apalagi pandangan itu adalah pandangan yang memenuhi syahwat. Namun ada di antara pengecualian dari keharaman melihat wanita adalah jika seorang pria hendak atau sedang mengkhidbah seorang wanita, maka ia boleh melihat wanita tersebut. Melihat wanita tersebut maksudnya agar mengetahui karakteristik fisik wanita, kesehatan fisik, kebersihannya, kecantikannya, dan sebagainya. Upaya ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, dengan jalan mengutus seseorang perempuan yang dipercaya untuk melihat perempuan yang akan dikhidbah, agar perempuan itu memberitahukan kepadanya apa yang ia lihat. Saat mengutusnya, bisa saja pesan yang diberikan secara umum, semisal, lihatlah ia dan beritahukan kepadaku hasil penglihatanmu. Bisa juga disertai pesan-pesan spesifik, semisal, lihatlah ia, bauilah mulutnya atau bau badannya, atau pesan spesifik lainnya. Rasulullah yang mulia pernah menempuh cara ini. Anas menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan. Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Sulaim, lihatlah urat di atas tumitnya dan ciumlah bau mulutnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW mengutus Ummu Sulaim kepada seorang wanita. Beliau berkata, lihatlah urat di atas tumitnya dan bauilah lehernya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Bagi perempuan yang dikhidbah, demikian juga boleh mengutus laki-laki yang dia percaya untuk melihat laki-laki yang mengkhidbahnya. Harus diingat bahwa cara ini hanya ditempuh dalam rangka khidbah, tidak boleh dilakukan tanpa keperluan yang dibenarkan syarak. Ketika utusan itu menceritakan apa yang ia lihat, maka hal itu bukan termasuk ghibah. Sekalipun mungkin saja apa yang ia ceritakan itu termasuk hal-hal di mana wanita yang ia lihat itu tidak suka jika hal tersebut diceritakan dan dibicarakan kepada orang lain. Namun, jika utusan itu menceritakannya kepada orang lain selain orang yang mengutusnya, maka hal itu bisa termasuk ghibah yang dilarang. Oleh karena itu, utusan itu haruslah dipilih orang yang amanah. Kedua, pria yang mengkhidbah boleh melihat secara langsung kepada wanita yang hendak atau sedang ia khidbah. Jabir bin Abdullah menuturkan, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, maka jika ia bisa melihat dari perempuan itu apa yang dapat menyerunya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Jabir berkata, aku meminang seorang perempuan, maka aku bersembunyi terhadapnya, hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Kemudian aku menikahinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam redaksi yang lain, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ia salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, dan ia mampu melihat dari wanita itu sebagian apa yang menyerunya kepada menikahi wanita itu, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Abi Hazim menuturkan, ada seorang laki-laki mengkhidbah seorang wanita dari kalangan kaum Ansor. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, pergilah dan lihatlah ia, dan sesungguhnya di mata wanita Ansor itu ada sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Bakhr bin Abdullah Al-Muzani berkata bahwa Mughirah bin Syu'bah menuturkan, aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku sebutkan seorang wanita yang akan aku khidbah. Beliau bersabda, pergilah dan lihatlah ia, maka sesungguhnya hal itu lebih pantas untuk melanggengkan cinta kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Muhammad bin Maslamah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan ke dalam hati salah seorang di antara kalian berazam untuk mengkhitbah seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat kepada wanita itu." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ishaq, At-Tayalisi, Ibnu Abi Syaibah, Ar-Razzaq, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Abi Muhammad menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihat wanita itu, jika ia melihatnya tidak lain untuk mengkhidbahnya, sekalipun wanita itu tidak mengetahuinya." Hadis riwayat Ahmad, Ishaq, dan At-Tabrani. Itulah tadi seputar hukum memandang wanita yang dikhitbah. Dari semua hadis itu, secara jelas dapat kita pahami bahwa hukum melihat wanita yang dikhitbah adalah boleh. Artinya, hal itu diserahkan kepada pilihan pada diri laki-laki yang mengkhitbah. Jika ia menginginkan, maka ia boleh melakukannya, dan jika tidak, maka ia tidak perlu melakukannya. Keduanya, baik melihat atau tidak melihat wanita yang dikhitbah adalah boleh dan tidak berdosa. Demikianlah terkait seputar hukum memandang wanita yang dikhitbah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.